Oke, video ini disupport oleh W7 Store ya. W7 Store sendiri itu store saya sendiri. Jadi untuk mengenai produknya ya, itu menjual segala macam produk ya, secara kualitas, secara pemilihan produk itu pilihan saya sendiri. So, untuk mengenai detail produknya kalian bisa cek di official Instagram w7.store atau kalian bisa dapatkan produk-produknya di Shopee maupun di Tokopedia. Untuk mengenai detail link kalian bisa cek di kolom komentar atau di deskripsi. Yap guys, kembali lagi tentunya dengan saya Rizwes di channel saya. Kali ini saya bakal mengcompare ya, bikin video compare lagi gitu ya, comparison antara dua produk gitu ya, tapi satu brand gitu ya, yaitu brand dari Specs. Dan saya bakal komparasi ya di episode kali ini Lightspeed ya 4 Pro gitu ya dengan Alpha Pro yang dari segi range harga mungkin mirip-mirip gitu ya. Dan di sini banyak banget gitu ya yang sudah DM gitu ya. Mungkin pilih mana bang antara keduanya gitu ya, dari seri Alpha dan seri Lightspeed 4 gitu ya, tapi di mid grade-nya atau di seri grade Pro atau Silo Pro gitu ya. Dan oke, untuk dari segi harga emang sedikit mirip-mirip gitu ya. Kalau ini kan 599, kalau ini kan 649 sekian, atau ya sekitar 600-an lah ya untuk keduanya. Cuma setelah diskon harganya mirip-mirip ya. Ada yang jual 520, 540, 560, beda toko beda harga. Dan dari keduanya dari segi desain emang berbeda gitu ya. Kalau seri Lightspeed 4 itu lebih banyak ruang gitu ya, terutama di bagian kaki bagian dalam sini. Jadi shooting padnya itu ya, area pad buat shooting itu lebih luas dibanding seri Lightspeed gitu ya, seri Alpha gitu ya, atau Lightspeed 3 gitu ya, yang cenderung lebih konvensional gitu ya, yang lebih sepatu pada umumnya gitu ya. Dan keduanya emang ada plus minus gitu ya. Kalau ini emang buat syuting enak gitu ya, jadi kayak lebih ada kombinasi speed gitu ya, tapi untuk melakukan shooting, melakukan passing lebih presisi karena shooting padnya gitu ya, area pad buat shooting itu lebih luas gitu ya dibanding seri Lightspeed 3, seri Alpha Pro gitu ya, yang cenderung enggak terlalu banyak ruang gitu ya di bagian shooting gitu ya, buat area shooting dan passing kontrol ya. Tapi menurutku pribadi karena solepadnya yang cenderung berbeda gitu ya, karakternya sama, lebih agresif, lebih daya cengkramnya lebih bagus gitu ya, karena statnya sendiri lebih agresif gitu ya, pakai stat chevron atau arah panah. Tapi keduanya dari detail gitu ya, aku lebih suka seri outsole yang seperti ini gitu ya, kayak lebih mewah, kayak lebih futuristik, lebih modern aja gitu ya, karena model soletnya itu terpisah, karena kita sendiri di era 2020-an gitu ya, itu sudah kayak lihat gitu ya, sepatu brand-brand besar seperti Nike, Adidas sudah pakai solet terpisah seperti itu. Jadi kayak dilihat itu lebih, ya ini futuristik, lebih modern aja. Dan secara feel saat dipakai ya aku lebih suka solet yang terpisah seperti ini gitu ya, meskipun dari segi durability bagian konektor bagian tengah ini lebih cepet rusak gitu ya dibanding solet yang konvensional seperti ini gitu ya. Tapi secara feel saat dipakai kayak lebih, sepatu ini tuh lebih pede aja buat akselerasi gitu ya, kayak lebih nyaman aja lah dibanding solet yang seperti ini. Meskipun solet yang seperti ini ya juga banyak peminatnya gitu ya, karena Reebok sendiri overall selama ini sudah pakai Vertex 2.0 itu tuh udah hampir 3-4 tahun gitu ya, atau seri-seri mid grade-nya dari produk-produk Specs itu sudah mempertahankan ya solet yang konvensional, serinya itu Vertex 2.0. Cuma dari segi
feel saat dipakai gitu ya. Untuk dari keduanya ini aku lebih proper, lebih pede pakai seri Alpha Pro, Lightspeed 3 Pro gitu ya. Karena aku di sini banyak ya pakai Lightspeed 3 gitu ya. Lightspeed 3 gitu ya, karena software-nya sendiri aku suka gitu ya. Terus malah aku punya Lightspeed 3 LE gitu ya, sampai punya 3 gitu ya. Contohnya seri Maclock gitu ya, seri Boas, seri yang full white seperti ini ya. Saya pakai itu bener-bener pede. Terus karena ditompang dengan bahan full leather gitu ya, di bagian uppernya, bagian farmnya itu lebih, segi durability-nya lebih oke gitu ya. Jadi untuk dipakai mapul, pakai hujan-hujan ini lebih pede aja dipakai. Terus untuk dari segi kenyamanan ya, emang keduanya memiliki kenyamanan yang sama menurutku ya. Cuma dari segi feel saat dipakai emang Lightspeed 4 sejauh ini gitu ya, karena software-nya itu sudah pakai konvensional gitu ya, itu kaki sedikit lebih nampak lega gitu ya, dibanding Alpha Pro Lightspeed 3 yang pakai solpet yang model terpisah seperti ini. Jadi emang di bawah insole-nya itu ada plat lagi ya, plat plastik yang itu enggak terlalu lebar itu ya. Jadi untuk kaki ya kalian yang cenderung lebih ke mid ke wide gitu ya, dibanding mid ke narrow gitu ya, ini enggak terlalu rekomendasi untuk kaki kalian yang terlalu lebar ya. Buat kaki-kaki kalian yang lebar, disarankan saya nggak rekomendasikan gitu ya untuk kalian beli atau coba sepatu Lightspeed 4 Lightspeed atau Alpha Pro Lightspeed 3 itu nggak saya rekomendasikan, karena model software-nya emang lebih ke narrow gitu ya, atau lebih ke slim. Untuk kaki kalian yang lebar emang ya ini lebih ramah di kaki yang agak sedikit lebar gitu ya, tapi nggak lebar-lebar banget gitu ya. Dan untuk kaki kalian yang lebar ya serinya Reacto seperti itu ya, lebih bulky, lebih lebar gitu ya, itu lebih rekomend, lebih ramah buat kaki kalian yang lebar. Cuma kembali lagi ke poin ya, untuk keduanya emang memiliki kelebihan dan kekurangan. Cuma untuk pribadi gitu ya, karena ya harganya seri Alpha Pro ini lebih murah gitu ya, terus Lightspeed 3 lebih murah gitu ya, harganya mungkin 450 sekarang gitu ya. Dan itu saya lebih condong sarankan kalian gitu ya, untuk kaki kalian yang narrow, posisi winger, posisi sayap gitu ya, posisi striker, gelandang serang, yang membutuhkan sepatu dengan mensupport kalian gitu ya, dengan akselerasi kalian ya. Sepatu ini cukup rekomendasi ya buat kalian coba miliki, mengingat harganya sekarang sudah murah banget ya, karena banyak seller-seller yang jual itu malah di bawah harga 400 gitu ya, banyak yang jual. Dan itu kesempatan kalian gitu ya buat kalian beli, dibanding kalian beli Lightspeed 4 yang harganya ya di atas 500 gitu ya, yang menurutku untuk saat ini kurang worth it gitu ya untuk kalian coba beli gitu ya. Karena kalian beli seri Alpha Pro gitu ya, kalian sudah dapat kenyamanan yang di atas Lightspeed 4 Pro menurutku ya, dari build quality, dari segi detailing, dari segi material gitu ya, terus detailing outsole ini lebih modern, lebih futuristik, lebih dilihat itu lebih kayak cakep aja gitu ya, dibanding Lightspeed 4 Pro menurutku ya, yang harganya emang di atas Alpha Pro Lightspeed 3 yang sekarang emang menurutku ya agak di atas ini harganya, dan menurutku kurang worth it. Dari segi material bahan mungkin sama, tapi dari segi detailing ya aku lebih suka seri Alpha Pro ya, maupun Lightspeed 3 yang cenderung lebih agresif aja dari segi detail gitu ya, atau dari segi grafis. Dan overall aku pakai beberapa bulan gitu ya, hampir 1 tahun lebih, hampir 2 tahun aku pakai sepatu ini, udah enak dipakai ya, nyaman dipakai, dan lebih pede aja dipakai. Dan banyak pemain-pemain pro gitu ya, untuk pemain-pemain Liga 3, Liga 2 masih banyak pakai Lightspeed 3 ini ya, karena ya pakai nyaman menurutku ya. Dan ya kembali lagi ke pilihan, cuma saya rekomendasikan buat kalian beli ya seri Alpha Pro Lightspeed 3 yang cenderung harganya lebih murah dibanding Lightspeed 4. Kembali lagi ya, Lightspeed 4 itu enak, nyaman, tapi untuk ramah di kantong
untuk saat ini nggak terlalu ramah karena harganya masih di seputar 550-an lah, 570, 560 macam-macam. Kalian bisa cek-cek sendiri lah ya di toko orange maupun toko hijau. Dan kembali lagi ke pilihan ya. Tapi untuk pribadi sendiri untuk range harga di bawah 500 Alpha Pro Lex P3 Pro itu lebih rekomen buat kalian coba miliki ya di tahun 2024 ini, mengingat harganya cenderung lebih murah gitu ya. Jadi bisa kalian coba dibanding kalian beli sepatu yang harganya 350 tapi dari segi build quality material nggak senyaman Alpha Pro Lex P3 ya. Oke, mungkin itu saja ya video kali ini, video komparasi, video yang cerita tentang pengalaman gitu ya memakai kedua sepatu ini. Dan jika kalian punya referensi gitu ya sepatu bola futsal yang mungkin menarik buat saya unboxing dan review, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video saya, and see you next video. So ciao.